penyidik Sudah? saya akan menyampaikan rilis kegiatan penyelidikan tertutup atau yang lazim disebut dengan tangkap tangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Detailnya adalah sebagai berikut, bahwa sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa KPK khususnya di Kedeputian Penindakan dan di backup dengan kedeputian lainnya telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, atau sekali lagi lazim disebut dengan tertangkap tangan. Adapun konstruksi perkara dan kronologi kegiatan penyelidikan tertutup yang membuahkan hasil kepada penangkapan terhadap beberapa orang adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Jadi ini adalah perubahan untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi 35 miliar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, tapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20% jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar 7 miliar rupiah. Nah, saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal 48 miliar rupiah menjadi 96 miliar rupiah. Jadi signifikan karena ada kesepakatan, maka yang awalnya 48 bisa berubah menjadi 2 kali lipat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saat itu Saudara Nop yang merupakan pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan 9 proyek tersebut kepada Saudara MFZ dan Saudara ASS dengan komitmen fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. NOP kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan atau CV yang ada di Lampung Tengah. Kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah. Ada beberapa nama perusahaan, antara lain termasuk juga kegiatannya. Yang pertama untuk rehabilitasi rumah dinas Bupati, lebih kurang sekitar 8,3 M dengan penyedia CVRF. Kemudian yang kedua,
rehabilitasi rumah dinas wakil bupati, lebih kurang biayanya adalah 2,4 dengan penyedia JVRE. Kemudian yang ketiga, pembangunan kantor dinas PUPR Kabupaten Oku senilai 9,8 miliar dengan penyedia JVDSA. Kemudian yang keempat, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai 983 juta rupiah dengan penyedia JVGR. Yang kelima, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung senilai 4,9 dengan penyedia JVDSA. Yang keenam, peningkatan jalan Desa Panai Makmur, Guna Makmur senilai 4,9 dengan penyedia JVACN. Kemudian yang ketujuh, peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur senilai 4,9 miliar dengan penyedia JVMDR Corporation. 8. Peningkatan jalan Letnan Muda MCD Unit sebesar 4,8 miliar dengan penyedia JVBH. Dan yang ke-9, peningkatan jalan Desa Makartitama sebesar 3,9 dengan penyedia JVMDR. Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK, mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak. Jadi pinjam nama, pinjam bendera. Tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS. Kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ yang merupakan anggota dari Komisi 3, kemudian saudara MFR, kemudian saudari UH, menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota Dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR, juga dihadiri oleh pejabat Bupati dan Kepala BPKAD. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret, MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Kemudian pada tanggal 13, sekitar pukul 14, MFZ mencairkan uang muka di bank daerah. Kemudian karena ada permasalahan terkait cash flow-nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP, dan penghasilan perangkat daerah. Keterbatasan uang tersebut, namun tetap akhirnya uang muka bisa dicairkan. Pada tanggal 13 Maret, saudara MFZ menyerahkan uang sebesar 2,2 miliar kepada NOP, yang merupakan bagian komitmen fee proyek yang kemudian diminta oleh saudara NOP dititipkan di saudara A, yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Oku. Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, saudara ASS sudah menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar kepada saudara NOP di rumah saudara NOP. Pada tanggal 15 Maret, pukul 6.30, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah saudara NOP dan saudara A dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar 2,6 miliar yang merupakan uang komitmen yang diberikan oleh MFZ dan ASS. Kemudian tim secara simultan juga mengamankan MFZ, ASS, dan FJ, MFR, dan UH di rumahnya masing-masing. Selain itu, tim juga mengamankan pihak lainnya yaitu saudara A dan saudara S. Dalam kegiatan tersebut,
Tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner BG1851ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi, serta barang bukti elektronik lainnya. Jadi untuk uang yang 1,5 yang sudah diserahkan di awal, itu sebagian digunakan untuk kepentingan NOP, sebagian masih ada, dan sebagian sudah digunakan untuk pembelian 1 unit mobil merek Toyota Fortuner. Kemudian para pihak dimintai keterangan di Polres Batu Raja Oku dan Polda Sumatera Selatan. Kemudian tadi pagi sudah berangkat dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK.